In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Aku mau mengajak kalian, kali ini kita jalan-jalan ke dunia maya dan mendengarkan sebuah ceramah yang menarik. Ketika Deki Gadas ikut bermain bunda-bundaan. Cie. Nah, dunia teologi media sosial ini sedang gempar. Di sela-sela kesibukannya mempersiapkan promosi doktor di Jakarta dan mengurus akreditasi kampus, Pendeta Deki Gadas akhirnya memutuskan untuk turun gunung. Veritas liberabit vos, bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Setelah berbulan-bulan melihat akun Allegro dan kawan-kawan membombardir Facebook dengan postingan Katolik, sang pendeta merasa sudah saatnya dia ikut dalam sebuah permainan yang dia sebut sangat menggemaskan, bermain bunda-bundaan. Ya. Nah, aturan mainnya, Maria boleh jadi bunda asal jangan jadi mami. Ya. Dengan gaya presentasi formal yang menjadi ciri khasnya, Deki meletakkan disclaimer yang sangat-sangat rapi. Dia tidak masalah menyebut Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah, tapi ingat, ini hanya boleh dilakukan di laboratorium konteks kristologi. Begitu Maria keluar dari laboratorium dan masuk ke dalam hati umat sebagai Mami Maria atau Bunda kita, Nostra Signora, maka bagi Deki, permainan berubah menjadi Mariolatri alias penyembahan berhala. Ya. Dalam kacamata Deki, Bapak Rektor yang terhormat, umat Katolik tampaknya terlalu kreatif dalam berimajinasi. Dia mengutip doa-doa dari abad pertengahan yang menyebut Maria sebagai leher Yesus. Kepala tidak bisa bergerak kalau leher tidak digerakin. Sindirnya dengan nada satir. Seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan sirkus teologis di mana Maria adalah pawang yang mengendalikan gerakan sang anak. Nah, penemuan hebat dari Pak Deki adalah dia menemukan ibu yang hilang selama 2000 tahun. Mari kita simak. Bagian paling menarik dari permainan bunda-bundaan Deki ini adalah ketika dia melakukan manuver teologis yang belum pernah terpikirkan oleh para bapak gereja manapun, bahkan oleh Agustinus atau Yohanes Chrysostomus yang dia kutip dengan sangat bangga. Setelah dengan gigih membuktikan bahwa bapak gereja tidak pernah melihat perempuan di Wahyu 12 sebagai Maria, Deki Gadas tiba-tiba mengumumkan pemenang dalam pencarian ibu spiritual yang sesungguhnya. Ternyata selama ini gereja salah alamat. Ibu daripada gereja bukan Maria, serunya dengan penuh keyakinan. Ibu daripada gereja adalah Roh Kudus. Keren, penemuan terbaru. Inilah puncak dari permainan bunda-bundaan versi Deki Gadas. Dia berhasil melakukan inovasi yang membuat para bapak gereja mungkin akan terheran-heran di alam sana. Kalau Maria adalah mami bagi Katolik, maka Deki Gadas memperkenalkan Roh Kudus sebagai ibu spiritual yang melahirkan kita kembali. Sebuah plot twist yang cukup berani untuk seseorang yang mengaku menggunakan pendekatan historikal. Jadi, di sini ada teologi dan tiket pesawat. Penting kita simak. Mengapa teologi dihubungkan dengan tiket pesawat ya? Jadi, katekese ini tidak akan lengkap tanpa menyentuh sisi humanis dari sang pendeta kita. Di tengah upayanya membongkar kesesatan devosi Maria yang dianggapnya lebay, Deki Gadas tidak lupa mengingatkan jemaatnya bahwa membela iman itu butuh biaya. Ya, sambil menutup sesi hak jawabnya, dia menyelipkan pengumuman penting. STT Rai Batam sedang butuh dana untuk mendatangkan 80 mahasiswa dari daerah terpencil yang biaya tiketnya saja mencapai ratusan juta rupiah. Ya, mungkin ini adalah pesan tersirat. Melawan Mariolatri dan mengajarkan cara bermain bunda-bundaan yang benar dengan Roh Kudus memerlukan dukungan finansial yang juga luar biasa.
Jadi mari kita tunggu babak selanjutnya. Apakah setelah promosi doktor nanti sang pendeta kita akan merilis buku panduan resmi cara bermain bunda-bundaan tanpa menjadi durhaka? Hanya algoritma sosial media saja yang tahu. Kita tunggu rilis buku terbaru. Jadi ingat ya, menyerang Mariolatri itu dananya besar. Ya, butuh ratusan juta. Karena untuk menyerang Mariolatri dibutuhkan 80 mahasiswa dari daerah terpencil untuk dididik menjadi pejuang anti Mariolatri. Baik, ini satir pembuka ya. Pertanyaan kita, katekese kita pada siang hari ini adalah tentang kalau teman-teman melihat kalau teman-teman melihat polemik Protestan Katolik sekarang pada ini semakin mengerucut, dan polanya adalah ketika Protestan yang lain tenang-tenang, Protestan kalangan reformit bergelinjang, kegemasan, kepanasan dengan Marianya Katolik. Nah, pertanyaannya, kenapa 3 orang pendeta reformat yang tidak perlu kita sebutkan namanya itu mati-matian berjuang melawan Mariologi Katolik, tetapi membiarkan saja kaum anti-trinitarian berkeliaran bebas? Mungkin karena sesama Protestan ya, dan karena itu mereka bisa sama-sama anti-Katolik. Tapi menurut pengamatan saya begini, ketika membahas Erastus Kilapong dan Rudi Layar Teologi, mereka hanya membahas seperlunya, kemudian mengakhirinya dengan bidat sesat, lalu balik menggonggong ke gereja Katolik. Karena mereka tahu bahwa Erastus, Rudi, dan Johnny Kilapong punya dasar kitab suci yang jelas. Jadi menurut mereka akan membuang tenaga, karena mereka juga akan dibantah oleh Rudi Layar Teologi. Misalnya, Rudi Layar Teologi berhasil membrender De King-Gadas, dan De King-Gadas tidak berani lagi mengorek Rudi Layar Teologi. Dia sekarang cari ke Katolik, karena Katolik paling gampang, karena orang Katolik malas meladeni dia. Ya. Nah, pertanyaan mendasarnya begini, kenapa teologi reformat ini sangat anti terhadap Mariologi Katolik? Ini penting, karena kita tahu yang berjuang jungkir balik untuk menendang Mariologi itu justru pendeta kalangan reformat, De King-Gadas, Muri Walianto Matalu, dan Esdras Soru. Jadi pertanyaannya, ada apa dengan teologi reformat mereka itu? Kenapa mereka bertindak seperti ular yang membenci perempuan? Permusuhan antara ular dan perempuan itu diwakili oleh 3 orang reformat ini. Jadi hati-hati, apa clue-nya ada di sini. Tapi mari saya bantu dalam katekese ini, mari kita membantu umat Katolik untuk paham kenapa teologi reformasi itu sulit untuk menerima atau mati-matian menolak Mariologi. Ini penting supaya kita tahu posisi mereka. Kenapa mereka bolak-balik itu? Karena apa? Ketika orang Katolik mempermasalahkan pohonnya, mereka menunjukkan buah yang berbeda. Katolik melihat bahwa pohon kamu salah, jadi dengan sendirinya buahnya akan salah. Tapi mereka mengabaikan pohon yang cabang yang menyimpang itu, lalu mengambil buahnya dan menunjukkannya seperti apple to apple. Padahal bukan apple to apple itu. Ya, Reformat dengan Katolik. Reformat berasal dari cabang yang sudah dipotong dan dibuang. Tidak bisa disandingkan dengan buah dari Katolik. Salahnya di situ. Tapi mereka memaksakan dan meminta pertandingan pingpong terus. Siapa yang akan kelelahan akan berhenti sendiri. Karena itu, mari kita bahas kenapa mereka mati-matian menolak Mariologi. Ini penting. Jadi, teologi reformat yang antara lain diwakili oleh MIM, De King-Gadas, dan Esdras Soru itu menolak Mariologi Katolik bukan karena Maria terlalu besar, bukan. Tetapi karena Maria Katolik membongkar kelemahan paling dalam dari sistem reformat itu sendiri. Kenapa? Maria adalah titik kecil yang kalau disentuh seluruh bangunan ikut bergetar.
sola scriptura, sola fide, monergisme, anti-sakramentalisme, anti-tradisi, anti-magisterium, dan kecurigaan terhadap mediasi ciptaan. Itu pokok masalahnya. Dengan kata lain, yang ditolak bukan hanya Mariologi, yang ditolak adalah dunia Katolik yang menjadi mungkin melalui Maria. Ya. Vamonos, kita bahas satu persatu. Yang pertama, Reformed menolak Mariologi karena menolak prinsip rahmat menyempurnakan kodrat. Gratia perficit naturam. Itu ditolak oleh Protestan, Reformed. Di jantung Katolik ada prinsip klasik, gratia non tollit naturam sed perficit. Rahmat tidak menghancurkan kodrat, tetapi menyempurnakannya. Maria adalah contoh tertinggi dari prinsip ini. Dan dalam diri Maria, rahmat Allah tidak membatalkan kemanusiaan, tidak menghapus kebebasan, tidak menghina tubuh, tidak menyingkirkan keibuan. Rahmat justru mengangkat semuanya, tubuhnya, rahimnya, kebebasannya, ketaatannya, keibuannya. Maria tidak menjadi besar karena menyaingi Allah. Maria menjadi besar karena Allah sungguh berhasil di dalam dirinya. Nah, disinilah Reformed terganggu. Dalam banyak versi Reformed, kodrat manusia setelah kejatuhan dibaca dengan nada sangat-sangat gelap. Ya, manusia rusak total, bejat total, tidak mampu bekerja sama, tidak punya apa-apa selain dosa, dan keselamatan harus dikerjakan Allah secara monergistik. Jadi, ketika Katolik berkata bahwa Maria dikandung tanpa dosa, penuh rahmat, taat secara bebas, bekerja sama dengan rencana Allah, dan diangkat tubuh jiwa ke surga, telinga Reformed mendengar bahaya. Manusia diberi terlalu banyak tempat. Ya. Padahal Katolik tidak memuliakan manusia di luar Allah. Katolik menunjukkan apa yang terjadi pada manusia ketika rahmat Allah tidak ditolak. Maria adalah manusia yang tidak merebut kemuliaan Allah, melainkan menjadi bukti bahwa kemuliaan Allah bisa berdiam dalam ciptaan tanpa merusaknya. Reformed sulit menerima ini karena teologinya sendiri sering bergerak dengan naluri protektif. Untuk meninggikan Allah, manusia harus direndahkan. Katolik bergerak dengan naluri inkarnasional. Justru karena Allah tinggi, Dia sanggup meninggikan manusia. Yang kedua, Reformed menolak Mariologi karena takut pada mediasi ciptaan. Katolik memiliki visi sakramental. Allah bekerja melalui tanda, tubuh, materi, manusia, ritus, sejarah, gereja, imam, air, roti, anggur, minyak, kata-kata, dan ya, juga melalui Maria. Dalam Katolik, ciptaan dapat menjadi alat rahmat tanpa menjadi Allah. Air baptis bukan Tuhan, tetapi Allah bekerja melalui air. Imam bukan Kristus dalam arti menggantikan Kristus, tetapi Kristus bekerja melalui imam. Gereja bukan Allah, tetapi tubuh Kristus di dunia. Maria bukan penebus, tetapi dia sungguh terlibat dalam sejarah penebusan sebagai ibu sang penebus. Reformed mencurigai pola ini. Bagi banyak Reformed, setiap mediasi ciptaan terasa seperti ancaman terhadap satu-satunya mediasi Kristus. Maka Maria sebagai perantara doa, Bunda Gereja, Hawa baru, dan Ratu Surga langsung dianggap mencuri ruang Kristus. Akar terdalamnya adalah ini. Reformed sulit membedakan antara partisipasi dan kompetisi. Partisipasi itu ambil bagian, kompetisi itu persaingan. Ya. Katolik berkata, Maria berpartisipasi dalam karya Kristus. Reformed mendengar, Maria bersaing dengan Kristus. Katolik berkata, orang kudus berdoa bersama kita. Reformed mendengar, orang kudus menggantikan Kristus. Katolik berkata, imam bertindak in persona Christi. Reformed mendengar, imam menghalangi akses langsung kepada Allah. Katolik berkata, gereja mengajar dengan otoritas. Reformed mendengar, gereja merampas otoritas kitab suci. Di sini masalahnya bukan Maria saja. Masalahnya adalah metafisika mediasi. Katolik memandang ciptaan dapat menjadi saluran. Reformed sering memandang saluran sebagai gangguan. Katolik melihat jendela, Reformed takut jendela itu menjadi tembok.
Yang ketiga, Reformed menolak Mariologi karena Mariologi menuntut gereja yang hidup, bukan sekedar teks yang dibaca. Dogma Maria tidak bisa dipahami dari Alkitab sebagai kumpulan ayat yang dipotong-potong seperti katalog suku cadang. Mariologi Katolik lahir dari cara gereja membaca kitab suci secara utuh. Tipologi, liturgi, tradisi, konsili, doa, sensus fidelium, dan magisterium. Maria adalah Hawa baru. Maria adalah tabut perjanjian baru. Maria adalah putri Sion. Maria adalah Bunda Mesias. Maria adalah figur gereja. Maria adalah perempuan dalam Horizon Kejadian bab 3 ayat 15, Lukas bab 1, Yohanes bab 2, Yohanes bab 19, dan Wahyu bab 12. Semua ini tidak bekerja dalam logika mana satu ayat eksplisitnya. Ini bekerja dalam logika kanonik dan apostolik. Kitab suci dibaca sebagai satu tubuh dalam iman gereja. Reformed menolak ini karena sola scriptura membuat mereka curiga kepada pembacaan gereja yang mengikat. Tradisi boleh menjadi catatan sejarah, tetapi tidak boleh menjadi suara ibu. Magisterium boleh dipelajari, tetapi tidak boleh menghakimi tafsir pribadi atau tafsir denominasi. Oke. Kan sudah dianatema, silahkan jungkir balik. Mariologi Katolik tampak bagi Reformed seperti bangunan tanpa fondasi. Padahal bagi Katolik fondasinya ada. Hanya bukan fondasi individualistik. Fondasinya adalah gereja yang membaca, berdoa, merayakan, dan menjaga iman apostolik. Itu sudah lebih dari cukup. Ini alasan terdalam. Mariologi hanya masuk akal kalau gereja Katolik memang gereja yang memiliki memori apostolik, ingatan apostolik. Kalau gereja hanya komunitas pembaca kitab suci yang bisa direformasi oleh tafsir baru, Mariologi akan selalu tampak sebagai aksesori berlebihan. Ya, paham di situ. Yang keempat, Reformed menolak Maria karena Maria adalah ikon gereja sebagai ibu. Ini akar yang sangat-sangat dalam. Dalam Katolik, gereja bukan sekedar perkumpulan orang percaya, bukan. Gereja adalah ibu, mater et magistra. Ibu ini melahirkan anak-anak Allah melalui baptisan. Dia memberi makan dengan ekaristi. Dia mengajar dengan magisterium. Dia menyembuhkan dengan sakramen tobat. Dia menjaga iman melalui tradisi. Maria adalah ikon personal dari gereja itu. Apa yang gereja lakukan secara sakramental, Maria nyatakan secara personal. Maria itu semacam personalisasi dari tindakan gereja. Menerima sabda, mengandung sabda, melahirkan Kristus, berdiri di bawah salib, menjadi ibu para murid. Maka ketika Reformed menolak Mariologi, sesungguhnya mereka juga sedang menolak eklesiologi maternal Katolik. Eklesiologi keibuan dari Katolik. Mereka lebih nyaman dengan gereja sebagai jemaat di bawah firman daripada gereja sebagai ibu yang melahirkan dan mengajar, mater et magistra. Mereka lebih nyaman dengan mimbar daripada rahim, lebih nyaman dengan eksposisi daripada inkarnasi, lebih nyaman dengan teks daripada tubuh. Maria mengganggu karena dia menghadirkan satu kebenaran Katolik yang sangat-sangat tua. Iman Kristen bukan hanya soal mendengar firman, tetapi juga soal firman menjadi daging. Dan kalau firman menjadi daging, maka rahim menjadi teologis, tubuh menjadi teologis, keibuan menjadi teologis, gereja menjadi ibu, bukan sekedar ruang ceramah. Lengkap dengan mic dan kamera. Yang kelima, Reformed menolak Mariologi karena sistem mereka cenderung yuridis, sedangkan Mariologi Katolik bersifat ontologis. Teologi Reformed sering membaca keselamatan dengan kategori yuridis, kategori hukum, pembenaran, imputasi, status hukum, deklarasi benar, pengadilan ilahi. Tentu unsur yuridis ini ada dalam kitab suci dan juga diakui Katolik. Masalahnya, dalam Reformed, unsur itu sering menjadi dominan. Katolik tidak berhenti pada status hukum. Ya.
Katolik berbicara tentang transformasi ontologis. Manusia sungguh dijadikan kudus, disembuhkan, diangkat, dipersatukan dengan Kristus. Maria adalah puncak dari visi ontologis ini. Immaculata bukan sekedar Maria dianggap bersih. Dia sungguh dipelihara dari dosa asal oleh jasa Kristus. Assumpta bukan sekedar Maria diberi status mulia. Tubuh dan jiwanya sungguh diangkat dalam kemuliaan. Keperawanan Maria bukan sekedar simbol moral. Tubuhnya sungguh menjadi ruang kudus inkarnasi. Keibuannya bukan sekedar fungsi biologis. Dia sungguh Theotokos, Bunda Allah, karena yang dilahirkannya adalah pribadi ilahi Sang Putra. Reformed sulit menerima Mariologi karena Mariologi terlalu ontologis. Mariologi berbicara tentang manusia yang sungguh diubah, tubuh yang sungguh dimuliakan, rahmat yang sungguh bekerja dalam substansi kehidupan, bukan hanya perubahan status di hadapan pengadilan Allah. Di titik ini, Maria menjadi saksi diam bahwa keselamatan bukan hanya Allah melihat aku sebagai benar, bukan itu. Keselamatan itu Allah sungguh membuat ciptaan baru. Ya. Kemudian Reformed menolak Mariologi karena takut devosi berubah menjadi penyembahan. Mereka sendiri yang takut. Ini alasan yang paling sering muncul di permukaan. Mereka berkata, kami menghormati Maria, tetapi menolak penyembahan kepada Maria. Masalahnya, Katolik juga menolak penyembahan kepada Maria. Penyembahan hanya untuk Allah. Dalam istilah klasik, latria itu penyembahan kepada Allah saja. Dulia penghormatan kepada para kudus, dan hiperdulia penghormatan istimewa kepada Maria. Tapi Reformed biasanya tidak percaya distingsi ini bekerja dalam praktik. Bagi mereka, berdoa kepada Maria, berlutut di depan patung Maria, berdevosi rosario, atau menyebut Maria Ratu Surga sudah tampak seperti penyembahan. Di sini ada dua masalah. Pertama, Reformed sering membaca tindakan lahiriah tanpa kategori liturgis Katolik. Mereka melihat gestur, tetapi tidak paham gradasi makna. Seolah semua sujud adalah penyembahan ilahi. Padahal dalam kitab suci sendiri ada penghormatan tubuh yang tidak selalu berarti menyembah sebagai Allah. Yang kedua, mereka cenderung memakai standar emosional. Kelihatannya seperti menyembah, maka pasti menyembah. Ini lemah. Teologi tidak boleh berhenti pada kesan optik, kesan visual. Kalau semua yang tampak mirip langsung disamakan, maka hormat kepada raja, berlutut meminta berkat orang tua, mencium Alkitab, atau menaruh tangan di dada saat lagu kebangsaan, juga bisa dituduh ibadat ilahi. Katolik punya distingsi. Reformed sering menolak distingsi itu bukan karena tidak ada, tetapi karena mereka tidak percaya bahwa umat sanggup hidup dalam distingsi itu. Maka akhirnya solusi mereka sederhana. Hapus saja devosi. Bersihkan semua. Kosongkan ruang. Biarkan mimbar berdiri sendirian seperti pohon kering di bukit. Kemudian Reformed menolak Maria karena Maria terlalu Katolik. Ada tubuh, ada liturgi, ada simbol, ada keindahan, ada seorang ibu. Ini aspek terdalam secara spiritual dan kultural. Mariologi Katolik bukan hanya doktrin, bro. Mariologi Katolik adalah imaji iman. Dia membentuk cara orang Katolik melihat dunia. Dunia tidak kosong, tubuh tidak hina. Ibu bukan sekedar fungsi biologis. Keindahan tidak otomatis berhala. Simbol bukan musuh kebenaran. Sejarah bukan gangguan terhadap wahyu. Air mata bukan kelemahan teologis. Dosa bukan sekedar argumen. Reformed, terutama dalam bentuk yang keras, hard reformed, hardcore reformed, membawa naluri pembersihan. Bersihkan altar, curigai gambar, kurangi devosi, sederhanakan ibadah, awasi emosi, cek setiap kata dengan teks eksplisit, jangan beri ruang terlalu besar kepada simbol. Jadi Maria tampak berbahaya karena Maria membawa kembali semua yang dicurigai itu. Rahim, darah, susu,
air mata, nyanyian Magnificat, rumah Nazaret, pesta di Kana, salib, ibu dan murid yang dikasihi, perempuan berselubung matahari. Maria membuat iman menjadi terlalu inkarnasional untuk ditahan dalam skema rasional yuridis ala reformat. Dia membawa wangi rumah ke dalam ruang kuliah. Dia membawa ibu ke dalam ruang sidang. Dia membawa tubuh ke dalam sistem yang sering terlalu takut pada tubuh. Ya. Nah, reformat menolak Mariologi karena Maria merusak ilusi Kristus tanpa gereja. Banyak Protestan ingin Kristus tanpa gereja Katolik, tanpa kitab suci tanpa tradisi, keselamatan tanpa sakramen, iman tanpa ibu, dan otoritas tanpa magisterium. Maria mengacaukan semuanya itu. Karena Kristus datang tidak jatuh dari langit seperti dokumen PDF ilahi. Dia datang melalui tubuh seorang perempuan Israel. Sabda menjadi daging melalui fiat Maria. Inkarnasi tidak terjadi di ruang abstrak. Dia terjadi dalam sejarah, darah, rahim, keluarga, bangsa, tradisi, liturgi Israel. Maria berkata kepada para reformat ini, kalian tidak bisa memiliki Kristus yang steril dari mediasi manusia. Itu kata Maria kepada ketiga pendeta trio kuek yang sedang jungkir balik melawan Maria. Kata Maria kepada mereka, hoi, bosong tiga, sonde bisa punya Kristus yang steril dari mediasi manusia. Karena ketika menolak mediasi, kalian sendiri memediasi. Begitu. Maka, ya lebih tajam lagi, Maria berkata bahwa Allah sendiri tidak takut memakai manusia. Allah tidak takut pada tubuh. Allah tidak takut pada rahim. Allah tidak takut pada ibu. Allah tidak takut pada sejarah. Allah tidak takut pada perantara yang dia pilih sendiri. Jadi pertanyaan Maria kepada reformat menjadi sangat tajam. Kalau Allah sendiri memilih datang melalui Maria, mengapa kalian begitu takut mengakui tempat Maria dalam ekonomi keselamatan? Porque dlaczego? Jawaban terdalamnya, karena mengakui Maria berarti mengakui bahwa keselamatan tidak datang dalam model individualistis, tekstualistis, dan anti-mediasi. Keselamatan datang secara inkarnasional, eklesial, sakramental, dan historis. Dan itu terlalu Katolik. Ya. Yang berikutnya, reformat menolak Mariologi karena dalam Maria sola mereka mulai retak. Ya. Mariologi mengguncang slogan-slogan reformasi. Sola Scriptura retak karena Maria menuntut kitab suci dibaca dalam tradisi gereja, bukan sebagai teks yang ditafsir sendirian di bawah lampu belajar. Sola Fide retak karena Maria menunjukkan iman yang bekerja dalam ketaatan nyata, fiat mihi secundum verbum tuum. Iman bukan hanya percaya, iman menjadi tubuh, menjadi rahim, menjadi tindakan. Solus Kristus disalahpahami karena Maria menunjukkan bahwa keunikan Kristus tidak membatalkan partisipasi ciptaan dalam karyanya. Soli Deo Gloria dipersempit karena dalam Katolik kemuliaan Allah justru tampak ketika ciptaan dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan Maria bukan rampasan dari Allah. Kemuliaan Maria adalah mahakarya Allah. Karena itu, Mariologi menjadi batu sandungan. Bukan karena Maria berdiri melawan Kristus, tetapi karena Maria berdiri melawan penyempitan teologis yang membuat Kristus seolah hanya bisa dimuliakan kalau semua yang lain dikecilkan. Padahal logika Katolik sederhana, seniman besar tidak dipermalukan oleh mahakaryanya. Dia justru dikenal melalui mahakaryanya. Nah, kesalahan terdalam reformat itu mengira semakin sedikit Maria berarti semakin murni Kristus. Ini inti masalahnya. Reformat sering berpikir begini.
Paling kurang itu yang bisa kita pahami dari jungkir balik mereka membuang Mariologi. Kalau Maria dikurangi, Kristus makin tampak. Kalau devosi dihapus, Injil makin murni. Kalau perantara manusia disingkirkan, Allah makin langsung. Kalau simbol dibersihkan, iman makin rohani. Tapi ini bukan logika inkarnasi. Ini lebih dekat ke naluri ikonoklastik. Semakin kosong, semakin suci. Kuah kosong, kuah suci. Katolik justru berkata sebaliknya. Karena Allah menjadi manusia, maka ciptaan bisa memantulkan kemuliaan Allah. Karena Kristus satu-satunya pengantara, maka semua pengantaran yang lain yang benar, harus berakar dalam Dia. Karena Allah kudus, maka Dia sanggup membuat manusia kudus. Karena Kristus adalah putra Maria, ingat, maka menghormati Maria bukan penghinaan terhadap Kristus, melainkan pengakuan bahwa inkarnasi itu sungguh-sungguh terjadi. Mengurangi Maria tidak otomatis memuliakan Kristus. Kas kurang Maria tidak otomatis itu memuliakan Kristus. Tapi kadang itu justru membuat Kristus menjadi makin abstrak. Kristus tanpa ibu, Kristus tanpa rahim, tanpa rumah, tanpa tubuh sosial, tanpa gereja yang melahirkan umat. Kristus semacam itu tampak murni, tapi sebenarnya sudah mulai pucat. Kristus yang kurang tidur 1 minggu itu. Seperti cahaya yang dipisahkan dari matahari. Jadi gelap. Jadi kesimpulannya begini. Bukan 80 juta ya. Kesimpulannya bukan 80 juta atau berapa puluh juta ya. Protestan Reformed menolak Mariologi Katolik karena Mariologi adalah simpul dari seluruh struktur Katolik yang mereka tolak sebenarnya. Ya, mereka menolak Maria karena menolak tradisi sebagai memori hidup. Mereka menolak Maria karena menolak magisterium sebagai penjaga tafsir apostolik. Mereka menolak Maria karena mencurigai mediasi ciptaan. Mereka menolak Maria karena antropologi rahmat mereka terlalu pesimistis. Mereka menolak Maria karena keselamatan mereka terlalu yuridis dan kurang ontologis. Mereka menolak Maria karena gereja bagi mereka bukan ibu sakramental, melainkan terutama komunitas pendengar firman. Mereka menolak Maria karena mereka takut penghormatan berubah menjadi penyembahan. Mereka menolak Maria karena Maria terlalu indah untuk teologi yang curiga pada keindahan. Pada akhirnya, Maria adalah ujian besar bagi Reformed. Apakah Allah sungguh dapat memuliakan ciptaan tanpa kehilangan kemuliaannya? Katolik menjawab bisa, bahkan itulah Injil. Karena Allah tidak cemburu kepada karya tangannya sendiri. Allah tidak menjadi kecil ketika Maria dimuliakan. Sebaliknya, kemuliaan Maria adalah tanda bahwa rahmat Kristus bukan teori. Rahmat itu berhasil. Rahmat itu punya wajah. Rahmat itu pernah tinggal di Nazaret, menyimpan semua perkara dalam hati, berdiri di bawah salib, dan kini menjadi tanda bahwa manusia yang disentuh Allah tidak berakhir sebagai reruntuhan dosa, tetapi sebagai ciptaan baru. Itulah sebabnya Reformed sulit menerima Maria. Itulah sebabnya Ezra Soru, De Kingadas, dan MYM berjungkir balik menolak Maria, meskipun logika mereka menggigit ekor sendiri. Bukan karena Maria menghalangi Kristus, tetapi karena Maria menunjukkan Kristus terlalu Katolik untuk ditampung oleh sistem Reformed. That's it. Keep calm and stay away from anti-Mariology. Funau matak, mitnalali hotetu
Pinalehen tanah le ufuf pian Mamfania pinat neo hoto Israel